Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dafa Al-Haq Nur Adin, NPM 521 041 1177, kelas AAP kelompok 5, Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Dan di sini saya akan menjawab soal dari UTS AAP. Yang pertama, set the line spacing to 1,4 lines for the entire document. Maksudnya, kita disuruh mengatur line spasinya ke 1,4 untuk seluruh dokumen. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah memblok seluruh dokumen karena kita disuruh untuk mengubah seluruh dokumen. Jadi kita langkah awal memblok seluruh dokumen yang akan diubah line spasinya. Nah, dan pada fitur paragraf di sini ada line and paragraph spacing. Nah, diklik. Nah, karena pada defaultnya 1,0 dan kita disuruh untuk mengubah menjadi 1,4. Tapi di sini tidak ada untuk 1,4. Kita bisa mengcustomnya menggunakan di line spacing option. Nah, dan di sini kita bisa mengatur beberapa, yaitu indentation spacing dan line spacing. Tapi karena kita disuruh untuk merubah line spacingnya aja, jadi saya akan merubahnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal 1 seperti 1,4. Dan di sini akan langsung ada previewnya. Jika kita mengubahnya menggunakan 1,5 dan di sini akan berubah. Dan kita jika merubah menjadi R2 dan di sini jaraknya akan berubah. Nah, seperti ketentuan 1,4 terus oke. Nah, di sini line spacingnya sudah. Untuk nomor 1 sudah selesai. Nomor 2, change the orientation of only page 3 to landscape. Jadi kita disuruh untuk membuat 3 halaman page landscape atau 3 halaman yang landscape. Nah, di sini ada 3 halaman kosong. Jadi saya akan membuat 3 halaman ini untuk menjadi landscape dengan cara yang pertama yaitu karena ini sudah next page dan kita tinggal buat yang halaman kosong ini, kita taruh kursornya di atas paling kiri dan di orientasi kita ubah menjadi landscape. Nah, otomatis yang 3 ini tadi akan ikut berubah karena sudah melakukan next page. Dan untuk nomor 3, at the end of the document, change the line spacing of the last 2 paragraph to exactly 14 feet. Nah, kita disuruh untuk pada paragraf terakhir disuruh untuk mengubah line spasinya menggunakan exactly 14 feet. Nah, di sini paragraf terakhirnya itu adalah yang ini, yang 2 ini. Save time and reading is easier. Nah, kita disuruh mengubah line spasinya menjadi exactly. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah menuju ke menu home, lalu memblok yang ingin di line spasinya diubah, dan pada fitur paragraf, pada line and paragraph spacing, kita akan mengubah dan karena tidak ada di sini, jadi kita akan melakukan custom di line di line spacing. Di multiple ini kita akan mengubahnya menggunakan exactly sesuai dengan yang diperintahkan oleh soal. Nah, dan di sini add menggunakan 14 sesuai yang diperintahkan oleh tugas dan klik OK. Maka done. Maka ini akan berubah. Nah, yang keempat, inspect the document and remove all headers, footers, and watermarks that are found. Do not remove other information. Nah, di sini kita disuruh untuk menghapus semua headers, footers, dan watermark dan tidak menghapus informasi lainnya yang ada pada dokumen ini. Karena di sini saya menggunakan template dari tugas harian, jadi di sini udah ada UTS yaitu sebagai headernya dan footernya dan watermarknya dengan logo UTY. Nah, langkah pertama itu saya akan menghapus header dan footernya. Yang langkah pertama yaitu klik 2 kali pada atas, lalu klik header pada bagian kiri, lalu klik remove header. Nah, headernya akan terhapus. Nah, dan yang kedua untuk footernya sama, klik pada footer lalu klik pada bagian paling bawah atau remove footer, maka footernya akan otomatis terhapus. Nah, untuk watermarknya kita akan menghapusnya melalui design dan paling kanan yaitu mungkin akan
terbelakangi oleh kamera, tapi di sini desain paling kanan ada watermark, lalu klik watermark, fitur watermark, lalu yang paling bawah remove watermark. Nah, seperti ini. Dan semua watermark akan terhapus. Nah, begitu untuk soal nomor 4. Nah, untuk nomor 5 kita disuruh untuk yang pertama yaitu insert hyperlink, yang kedua insert a bookmark, dan yang ketiga yaitu mengubah fontnya menjadi Arial. Nah, bahannya saya akan ambil dari catatan dari nomor 5 ini. Nah, di sini. Nah, di sini saya akan mencobanya di bagian page landscape-nya. Di sini saya akan paste. Nah, di sini. Untuk yang nomor pertama A yaitu insert a hyperlink, gunakan teks University of Technology dan alamatnya adalah http://www.uty.ac.id. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat hyperlink menggunakan teks Universitas of Technology Yogyakarta. Di sini saya akan memblok yang ingin dijadikan hyperlink, yaitu kita bisa klik kanan, klik link. Nah, setelah itu langsung saja di address ini kita tambahkan address untuk nge-hypernya kemana. Jadi saya akan mengcopy saja alamat ini seperti yang sesuai dengan soal. Terus kita pastekan di sini. Nah, klik OK. Nah, setelah itu ini teks Universitas of Technology Yogyakarta ini akan ketika akan diklik akan nge-hyper ke alamat uty.ac.id. Mari kita coba dengan kursor kontrol klik. Nah, seperti ini akan langsung masuk ke dalam halaman web uty.ac.id. Nah, untuk soal nomor 5B-nya insert a bookmark assigned to the faculties dengan bookmark name-nya fakultas. Nah, kita disuruh untuk membuat bookmark dengan kata fakultas. Nah, yang sesuai dengan yang di sini. Nah, kita fakultas ini kita akan ubah menjadi kita akan buat bookmark. Nah, klik 2 kali, terus pada menu insert kita cari fitur bookmark. Nah, di sini. Nah, kita kasih nama bookmark name-nya seperti yang dimintakan oleh soal. Kita akan disuruh menggunakan fakultas. Kita juga bisa mengurutkan menggunakan nama dan lokasi. Setelah itu, setelah selesai menambahkan nama, klik add atau tambahkan. Setelah ditambahkan, jika kita ingin menambahkan hyperlink pada bookmark tersebut, kita juga bisa langkah pertama yaitu klik yang sudah kita buat menjadi bookmark, yaitu klik kanan, terus link, terus kita buka bookmark yang di pada menu ini, kita klik bookmark. Nah, di sini sudah tersedia sudah dibuat bahwa bookmark pada fakultas itu sudah dibuat dengan nama fakultas. Itu klik fakultas, klik OK. Nah, setelah itu OK. Nah, ini akan sebenarnya kita mau nge-linknya ke mana aja sebenarnya, tapi karena teksnya ada sedikit dan nama fakultasnya cuman ada di sini, jadi kita memanggil dirinya sendiri dengan cara kontrol klik. Nah, itu adalah memanggil dirinya sendiri. Dan untuk nomor 5C yaitu modify the font of the document dengan theme font Arial. Nah, kita disuruh mengubah format fontnya menggunakan Arial. Kita ke menu home, lalu memblok yang ingin dirubah menjadi format Arial, lalu di sini kita cari Arial di font. Nah, klik OK. Nah, klik enter terus OK. Nah, di sini format fontnya sudah berubah. Selanjutnya, nomor terakhir yaitu jelaskan apa fungsi clipboard dan cara penggunaannya. Dan di sini untuk nomor terakhir yaitu jelaskan apa fungsi clipboard dan cara penggunaannya. Untuk bagian A, clipboard adalah suatu tempat di memori yang disediakan oleh Microsoft Office untuk menyimpan hasil pengkopian sementara. Jadi kita mengcopy gambar ataupun teks itu akan disimpan di dalam clipboard disimpan dalam clipboard dalam penyimpanan sementara. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan apa itu clipboard. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengcopy universitas ini, tadi kita kopinya dari PDF dari soal UTS. Nah, kita
sebenarnya fitur ini sudah ada pada Microsoft. Nah, ini data yang sudah kita copy, yang sudah kita simpan pada clipboard. Kita bisa menemukannya pada halaman home dan clipboard. Nah, di sini. Nah, ini adalah history dari clipboard yang sudah kita tambahkan. Ini adalah penyimpanan sementara. Nah, ini data tadi yang kita copy dalam soal UTS. Nah, di sini ini bukan hanya bisa mengcopy, bukan hanya teks, tapi berupa gambar juga. Kita juga bisa mengcopy gambar, teks seperti itu. Nah, seperti kan kita sudah mengkopikan ini fungsi clipboard dan cara penggunaannya. Kita juga bisa memanggilnya tanpa harus mengulangi kembali aktivitas seperti itu. Seperti ini, paste di sini. Nah, karena di sini berantakan, jadi saya kembalikan. Nah, kita sini, kita paste. Nah, di sini, nah langsung akan masuk. Nah, kita juga bisa melakukan paste all. Jadi semua yang kita kopikan yang sudah kita simpan pada clipboard, kita juga bisa melakukan paste all, mempastekan semua isinya pada halaman page ini. Seperti yang pertama itu www-nya. Nah, di sini. Nah, di sini sudah masuk seperti itu. Nah, di sini untuk B-nya, fungsi simbol dan shortcut key dari register sign dan trademark sign, yaitu yang pertama fungsi dari register sign. Kita perlu tahu dulu apa itu register sign. Register sign artinya merupakan sebuah merek dagang yang sudah terdaftar secara resmi dan sah di negara maupun internasional, karena sudah masuk daftar umum yang memiliki sertifikat atau hak ciptanya sudah terlindungi dan lebih kuat dibandingkan simbol atau yang lainnya. Sedangkan trademark adalah disingkat dan dijadikan simbol. TM adalah suatu simbol atau lambang brand yang sudah secara sah dimiliki oleh suatu badan, organisasi, atau lembaga dan perusahaan. Seperti pada simbol yang ada di Word, kita bisa membuat simbol registered sama TM. Misalkan registered. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menambahkan secara manual menggunakan pada menu insert, terus simbol, terus more simbol. Nah, di sini ada R. Nah, di sini register sign dan trademark sign. Yang pertama itu register sign. Kita tambahkan dengan cara insert. Nah, yang kedua kita tambahkan trademark sign, insert. Nah, di sini sudah ada dua register sign dan trademark sign. Kita juga bisa menambahkannya dengan cara menggunakan shortcut, yaitu Ctrl. Untuk register sign kita juga bisa menambahkan dengan Ctrl Alt R. Nah, untuk TM-nya, trademark-nya kita juga bisa menambahkan dengan Ctrl Alt T. Nah, seperti itu. Mungkin sekian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.